Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Selamat pagi adik-adik sekalian. Yang panggil saya Pak ya, karena saya ini masih muda. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kan membahas tentang ilmu Al-Quran hadis itu. Tapi sebelum kita membahas atau menjelaskan ilmu Al-Quran hadis dan temanya nanti, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Oke, kamu yang pimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Ini saya. Oke, untuk selanjutnya itu absensi. Absensi di sini berapa siswanya? Ada 20 orang, tapi yang hadir cuma 4 tak. 20 banyak juga ya. Tapi yang hadir ini hanya 4 ini. Yes, Pak, Ayo, santri, kadang-kadang kadang-kadang. Maklum lah Pak. Tidak apa-apa ya. Yang hadir hanya 4. Kita absen dulu. Yang pertama itu, sebelum kita mulai, ada pepatah mengatakan itu kan tak kenal maka tak ta'aruf. Jadi kita perkenalan dulu. Perkenalkan nama kakak Faiz. Ya, saya panggil Faiz. Jadi sikat aja ya. Aslinya itu Muara 2. Tidak jauh dari pondok ini. Kemudian kita absen dulu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin perihal apa gitu, pribadi atau gimana? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Absen. Nama Fajrul. Ya Pak, saya Fajrul Pak. Oh itu Fajrul. Oke. Kecil ya? Kecil banget kan. Kemudian Hafiz hadir Pak. Kemudian Abi Mijoyo hadir Pak. Waduh, namamu keturunan Jawa ini, keturunan Diningrat ini. Mantap. Kemudian Maimunah. Di belakangnya lah. Cewek sendiri di harus di belakang. Sebelumnya hanya ini yang hadir ya. Tidak apa ya. Sebelumnya adik-adik, dalam sekolah itu hal yang paling utama yang kita lakukan itu adalah niat kita. Bagaimana kita mengolah niat kita dalam belajar pendidikan. Kalau dalam pondok itu kan pernah belajar tuh yang namanya kitab Al-Alam. Pertama di situ adalah dijelaskan adalah tentang niat. Jadi untuk adik-adik sekalian, walaupun pondoknya ini siswanya dikit atau santrinya sedikit, tapi jangan kalah saing dengan siswa negeri. Itu ya. Kita harus semangat belajar. Bagaimanapun caranya, kita buktikan bahwasannya pondok pesantren itu lebih bisa daripada siswa yang ada di negeri. Tetap semangat, jangan kendor, jangan mikir pondok itu hanya ngaji. Tidak, kita juga ada tentang sekolahnya, kita juga belajar pelajaran umum. Jadi harus semangat, terus jadi investasi kita, jangan kasih kendor. Gas terus, oke? Untuk selanjutnya, adik-adik sekalian, mata pelajaran kita pada pagi hari ini adalah Al-Quran hadis. Papan tulis kalian ini kotor sekali. Al-Quran hadis.
perantara malaikat Jibril, kemudian turunlah sampai ke Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad yang menghimpun semuanya dan menyampaikan ke seluruh umat hingga dari zaman jahiliyah ya sampai sekarang. Kalau tidak adanya kalam ilahi ini, mungkin kita tidak mungkin bertemu ini. Mungkin kita tidak bisa bertatap muka seperti ini. Nah, jadi sangat beruntung sekali karena diturunkannya kalam ilahi melalui perantara Jibril, kemudian langsung ke Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad, sahabat, kemudian sampai ke langitnya tadi dan seterusnya dan sampai ke kita. Ini kalam ilahi adalah perkataan Allah langsung yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk menyerukan kepada umat manusia. Itu ya adalah Al-Quran, sebuah kitab sama seperti di Taurat, Zabur dan satu lagi. Nah, tapi Al-Quran ini lebih spesial, lebih mencakup, lebih banyak mencakupnya. Nah, seperti itu. Kemudian Al-Quran tadi sudah hadis. Hadis di sini ada yang namanya hadis qudsi, ada hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi adalah hadis yang turunnya perkataan Allah melalui Nabi Muhammad, sama dengan yang tadi yang langsung turunnya dari Allah ke Nabi Muhammad. Nah, kemudian hadis nabawi adalah perkataan Nabi. Perkataan Nabi ini dari Nabi, ini dari Allah. Ini dari Nabi. Itu bedanya ini. Kalau hadis qudsi itu langsung dari Allah, kemudian hadis nabawi dari perkataan Nabi. Apa itu hadis? Hadis itu adalah perkataan atau perbuatan Nabi. Kalau menurut etimologinya itu adalah hal yang baru. Seperti itu penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Singkat saja, mungkin kalian juga membaca. Kemudian tema kita dari ilmu Al-Quran dan hadis pada hari ini, pada pagi hari ini adalah tema kita pada pagi hari ini adalah tentang membudayakan hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Membudayakan hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Menyantuni kaum duafa. Apa itu menyantuni kaum duafa? Apa itu membudayakan hidup sederhana? Sampai di penjelasan Al-Quran dan hadis tadi, ada yang ingin ditanyakan? Kalau pun ada, silakan bertanya. Tangan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita membudayakan hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Membudayakan hidup sederhana adalah merupakan perilaku yang harus ataupun wajib dilakukan orang manusia. Apalagi kita nih sebagai santri yang jarang piring, harus hidup hemat. Kalau piring itu harus hemat. Karena kakak kan pernah menjadi santri, hidupnya hanya yang kadang sama sekali tidak dipiring. Jadi hidupnya harus sederhana. Kalau bisa mengelola
mengolah keuangan, kita sebagai santri harus memiliki pola pemikiran yang sederhana. Kita hanya perlu memikirkan apa yang perlu kita miliki, apa yang kita sebagai santri wajib miliki. Contohnya adalah sebuah kitab. Misalkan kita memiliki kitab Al-Quban dan Bulughul Maram dan lain sebagainya, yang apa yang perlu kita pelajari, itu saja yang perlu kita beli. Tentunya mungkin nanti beli karena sayur jajan dan lain sebagainya, tapi kita harus hemat. Dari uang 50.000 itu bagaimana cara kita mengelolanya? Bagi kita kan santri ini pasti tidak butuh lah yang namanya itu skincare atau lipstick atau lain sebagainya. Apalagi yang putra kan, yang putra mungkin sedikit ya yang dibutuhkan. Nah, jadi kita itu harus hidup sederhana. Penerapannya kita saja, jangan melihat orang lain. Penerapan hidup sederhana itu ke diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengelola, bagaimana cara kita memberdayakan, bagaimana cara kita memikirkan ke depannya. Dari uang yang sedikit, nantinya kita bisa menjadi banyak. Nah, jadi itu ya, perlu kita memiliki hidup yang sederhana. Oke, kemudian menyantuni kaum itu apa? Menyantuni kaum apa? Ini ya. Menyantuni kaum apa? Menyantuni kaum apa ini terdapat pada surat Al-Furqan ayat 67. Al-Furqan ayat. Kemudian Al-Qasas ayat 78. Sama 79 sampai 82. Apakah hanya dua ayat ini? Tentu saja tidak, banyak sekali. Banyak sekali seperti Al-Isra 26 sampai 30 dan lain-lain. Nah, yang kita bahas nanti adalah surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Dari 3 ayat itu atau dari penjelasan tadi ada yang ingin ditanyakan? Kalau ingin bertanya silakan. Nah, dari Al-Furqan. Al-Furqan ayat 67. Nah, artinya dan orang-orang yang apabila membelanjakan itu harta, mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir. Dan apabila pembelanjaan itu di tengah antara yang demikian. Maksud dari isi kandungan ayat tersebut adalah orang-orang yang tidak berlaku mubazir dalam mengeluarkan nafkah. Orang-orang tidak mubazir dalam mengeluarkan nafkah. Orang yang mempunyai harta yang banyak atau orang yang mempunyai kelebihan, di sini menyantuni kaum duafa itu bukan hanya harta ya, bisa saja kita menggunakan ilmu, bisa menggunakan tenaga, tidak hanya menggunakan harta, tapi dalam konteksnya tidak mubazir. Tidak mubazir di sini apa? Ketika yang memiliki kelebihan harta atau memiliki banyak harta, maka ia akan membaginya. Ia tidak bisik, ia tidak bakhil. Maka ia selalu menyantuni kaum duafa, memberikan sedekah kepada kaum miskin, kaum fakir. Dan itu hal-hal tersebut memang harus kita lakukan, walaupun kita sendiri tidak memiliki harta yang banyak, tapi
setidaknya kita bisa melakukannya walaupun kita dalam kesulitan. Insya Allah Allah akan melebihkan apa yang sudah kita berikan, seperti itu. Jadi dalam hal menyatu nih kaum apa, jangan pernah takut bahwasanya Kak, kalau nanti kami memberikan sumbangan kepada fakir miskin, kami jajannya gimana? Jangan seperti itu. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan misalkan jajan kita atau uang jajan kita kepada orang lain, nah insya Allah Allah akan membalasnya, Allah akan memberikannya bahkan lebih dari apa yang kita berikan. Nah, walaupun tidak langsung ketika kita memberikan langsung kita memberikan misal uang 50.000 nih ke fakir miskin, nah Allah tidak langsung memberikan tuh langsung ini uang 100.000 untuk kamu, itu tidak seperti itu. Tapi nanti tidak besok, mungkin minggu depan, mungkin tidak minggu depan, tahun depan, tahun yang berikutnya, seperti itu. Tidak langsung Allah berikan langsung pembalasannya itu. Ya, jadi jangan takut ketika kita memberikan sesuatu dengan orang lain, kita akan jatuh miskin. Jangan seperti itu. Itu sangat salah sekali. Sama halnya dalam membagi ilmu. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya menyantuni kaum duafa tidak hanya berupa harta, tapi juga ilmu. Ini yang sangat penting. Kenapa? Karena kebanyakan kaum duafa, kebanyakan fakir miskin itu bukan hanya sedikit harta, tapi juga sedikit pendidikan dan sedikit sekali ilmu pengetahuan. Jadi kita perlu juga membagikan apa yang kita punya. Misalkan Anda nih adalah seorang santri, memiliki pandaian dalam membaca kitab. Misalkan kitab Al-Qur'an. Dari hal tersebut, dari hal kecil tersebut kita memberikan sedikit ilmu kita. Nah itu sudah termasuk kita sudah bersedekah tentang ilmu. Kita sudah memberikan apa yang kita bisa, ilmu pengetahuan kita sudah kita berikan. Kita juga mendapatkan pahala dari hal tersebut. Nah, seperti itu ya. Oke, misalkan Fajrul, Kak, saya tidak punya uang. Nah, Fajrul bisa memberikan ilmu. Misalkan Fajrul di rumah nanti ingin menyantuni kaum duafa dengan cara membagikan ilmunya. Fajrul mengajar kitab Akhlaqul Karim. Pertama, misalkan ya ibu. Fajrul mengajarnya ya ibu. Nah dari hal tersebut kita Fajrul sudah mendapatkan salam sebagai ibu wajib lagi atas seorang anak mempunyai akhlak yang baik. Nah dari hal tersebut Fajrul sudah insya Allah mendapatkan pahala, sudah mendapatkan yang namanya menyantuni kaum duafa, walaupun tidak dengan harta tapi dengan ilmu. Jadi kita jangan pernah fisik, jangan pernah bakhil. Kalau kita tidak mempunyai harta, kita bisa dengan ilmu. Tidak punya ilmu, bisa dengan tenaga. Tapi insya Allah kalau santri pasti punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, mempunyai ilmu. Baik ya Mas, untuk ilmu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Iya Pak. Nah, ini jadi Fajrul tanya Pak, kaum duafa itu apa? Kaum duafa itu artinya apa Pak? Oh ya, lalu pertanyaannya duafa, apa itu duafa Kak? Duafa itu terambil dari kata do'ifah. Dalam artian lemah atau orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak mempunyai apa-apa.
mempunyai harta, barang, ia tinggalnya di pinggir jalan. Banyak kan kita lihat orang yang tidak mempunyai harta itu, contohnya orang di pinggir jalan yang sering ngamen, ngemis. Nah itu yang perlu kita santuni, kita menyantuninya. Yang seperti kakak bilang tadi, kalau memang kita tidak bisa dengan harta, kita bisa menyantuninya dengan tenaga. Kita ajak dia, ayo kita menjadi tempat sini, kita buat lembaganya, kita kelola. Nah nanti insya Allah dengan hal tersebut mereka yang hidup di pinggir jalan, orang fakir miskin, orang pengemis itu tidak lagi terlantar. Nah dari hal tersebutlah kita nantinya belajar dalam apa? Belajar dalam mengelola. Kembali nanti itu kita ajarkan pada mereka tata cara hidup sederhana itu seperti apa. Nah, nanti ketika kita sudah memberikan penjelasan, mereka paham dan mereka nanti akan kembali seperti kita. Kita bimbing mereka menjadi apa terus gitu. Kalau tidak bisa dengan harta, dengan ilmu itu tadi yang sangat penting. Tidak ada di sana, tidak ada di sana. Penerapan pola hidup sederhana. Yang pertama, banyak sekali kaum muslim sekarang ini kan yang mengamalkan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tidak berlaku sombong dengan harta yang dimilikinya. Kita tidak berlaku sombong dengan harta yang dimilikinya. Nah, ia tahu kalau dia itu ada harta, tapi ia tidak pernah menyombongkannya karena ia tahu harta yang dimilikinya itu adalah titipan dari Allah. Nah, kemudian yang kedua, menjadikan harta sebagai media untuk beribadah kepada Allah. Menjadikan media untuk beribadah. Menjadikan hartanya itu dijadikannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ia menyumbang ke masjid, ia menyantuni anak yatim piatu, membagikan sembako kepada kaum miskin atau kaum fakir miskin, pengemis dan lain-lain sebagainya. Ia jadikan hartanya sebagai media untuk ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita lakukan. Sangat jarang sekali orang melakukan ini di zaman sekarang. Mungkin yang melakukannya, tapi kebanyakan sekarang itu tahulah namanya media sosial. Jadi banyak yang ada yang memukanya itu sensasi dan lain sebagainya. Dan kemudian menjadikan hartanya sebagai penunjang ilmu. Hartanya sebagai penunjang ilmu. Ia berani menaruh hartanya untuk menunjang ilmu. Seperti apa? Seperti bahwasanya ketika kita nih, apalagi pondok kita ini kan dalam proses pembangunan, pasti banyak sekali kan bantuan-bantuan. Nah, hartanya itu ia sisihkan untuk pembangunan pondok. Nah, sehingga nanti pahalanya itu terus mengalir. Yang itu amal jariah, amal jariah. Nah, pahalanya terus mengalir. Nah, pahala yang tidak pernah terputus ya itu tadi yang menjadi tadi. Ketika yang memiliki hartanya itu untuk menunjang ilmu ini. Itu sangat bagus. Dan kemudian yang terakhir adalah menghindari sikap boros. Menghindari sikap
maka boros. Nah, kemudian sikap boros. Nah, lalu banyak sekarang banyak harta, maka ia apa? Boros. Beli HP lah, beli HP baru, laptop, mobil, kemudian TV baru, rumah baru, dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak diinginkan. Kalau kita memiliki harta, belilah apa yang kita perlukan. Contoh di rumah seadanya jalan, tak usah mobil muda. Di rumah seadanya mobil seadanya. Kita harus hemat, harus hidup sederhana. Nah, mungkin dari penjelasan kakak ada yang ditanyakan. Kalaupun tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tapi sebelumnya, untuk tugasnya adik-adik nanti, adik harus mencari atau meneliti ayat Al-Quran yang mengandung pengertian atau yang berkaitan dengan hidup sederhana dan menyantuni doa. Nah, ini tugasnya nanti dicari di rumah atau di asrama, nanti carilah sebanyak mungkin dan ditulis artinya dan dijelaskan sedikit menurut pemahaman adik-adik sekalian. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian kakak. Kakak hanya pesan bahwasanya kita ini adalah orang perantau, kita adalah orang jauh, jadi hiduplah sesederhana mungkin. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, itu yang kita tahu. Jangan pernah boros, ingat orang tua, mencari uang. Kita di sini yang hanya belajar, fokuslah dalam menuntut ilmu, tetap semangat. Jangan mau kalah dengan siswa yang ada di SMA atau madrasah negeri. Jangan pernah mau kalah. Kita bahkan lebih dari mereka semua. Kita bisa mungkin tahlil, hafal Quran, kemudian hafal kitab. Itu kelebihan kita. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah minder bahwasanya kita santri. Tetap semangat, walaupun secara kualitatif kita ini sangat dikit, tapi insya Allah dalam ilmu kita lebih dari mereka. Kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini yang dapat kakak sampaikan. Nanti kurang lebih dan jelasnya silahkan bertanya di asrama. Dan kemudian terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Kakak akhiri, Allahumma taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.